Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, saya Fikri Narta, NPM 17144200037. Di sini saya akan mempraktekkan penugasan yang diberikan oleh Bu Sinta, Purwaningrum, mata kuliah praktikum BK Karir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya, makasih Pak. Pakaian saya dulu. Oh iya Pak. Makasih ya Pak. Ya. Gimana? Ini Pak, saya Yuni. Oh ya. Itu loh Pak yang dari kelas 9A. Oh, Yuni yang temennya Sinta itu ya? Iya bener Pak. Gimana? Ini Pak, saya tuh lagi bingung. Kan sekarang udah mau masuk SMA nih Pak ya. Iya. Saya tuh bingung mau milih SMA, SMK atau malah MK. Oh, jadi Mau minta saran sama Bapak. minta saran untuk mau melanjutkan jenjang sekolah. Tapi ngomong-ngomong, Mbak Yuni ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Oh, Sehat kok. alhamdulillah. Semua keluarga sehat ya? Alhamdulillah. Jadi ini Mbak Yuni sendiri pengen melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Iya benar. Di sini saya mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang apa pengertiannya, apa sudut, apa saja yang menjadi kesimpulan di SMA itu. Ada SMK, MA, atau MAK. Saya jelasin sedikit aja dulu. SMA itu sendiri adalah sekolah menengah atas yang formal. Maksud arti kata formal di sini, dia tidak terlalu ke arah skill, tapi lebih ke teoritis. Maka dari jenjang sekolah SMA ini kebanyakan diwajibkan untuk melanjutkan ke ranah yang lebih tinggi lagi, yaitu perguruan tinggi. Saya kasih tahu itu di daerah kita SMA itu ada beberapa SMA. Kalau misalkan Mbak ini mau di daerah kita juga SMA di situ itu ada pengelompokan di sini nanti bisa diketahui dari hasil tes. Biasanya di kelas 1 atau kelas 10 itu udah ada penjurusan seperti itu. Penjurusan di sini tuh mencakup IPA, ilmu pengetahuan alam, IPS, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa. Tapi di daerah kita ini cuman ada IPA sama IPS. Seperti itu. Maka hal ini tuh mungkin bisa membuat Mbak Yuni berpikir lagi. Kalau misalkan memang Mbak Yuni emang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, mungkin Mbak Yuni bisa mengambil SMA. Nah, nanti juga itu bisa membuat Mbak Yuni tahu Mbak Yuni ini ke arah mana, IPA atau IPS. Nanti ada tes psikologisnya juga, psikotesnya ada juga. Nah, lanjut dengan SMK. Iya Pak. SMK itu sekolah menengah kejuruan. Arti dari kejuruan ini berarti Mbak Yuni emang dituntut atau diasah ke skill yang tertentu, penjurusan yang lebih mendalam. Dan SMK juga itu sebenarnya sekolah yang menempa murid atau mengasah muridnya untuk melanjutkan ke dunia kerja.
Jadi siswa itu dituntut atau enggak dididik untuk supaya dia bisa, supaya dia paham, supaya dia punya dasar sebelum dia masuk ke dunia kerja. Oh gitu. Ya, di sini penjurusannya tuh banyak banget, banyak sekali. Tapi untuk di daerah kita itu ada 4 kalau nggak salah. Apa aja? Ada TKR itu teknik kendaraan ringan, itu mencakup mobil, mesin-mesin, ya pokoknya mesin-mesin lah, mencakup dengan mesin. Terus ada TKJ, teknik komputer jaringan, nanti mbak mulai komputer, mulai jaringan, bongkar pasang kayak gitu. Terus ada TSM, TSM itu sendiri teknik sepeda motor, berarti mbak akan mempelajari sistematis motor seperti kayak TKR itu, tapi TKR lebih ke mobil. Terus yang baru, saya baru tahu kemarin di SMK daerah kita ini dia buka penjurusan desain grafis. Jadi mbak akan mendesain, belajar untuk desain dan sebagainya. Sebenarnya masih banyak lagi. Di daerah lain mungkin ada perhotelan, ada wisata, ada tata boga, tata busana, perawatan, masih banyak lagi. Banyak ya Pak ya? Ya banyak kalau SMK. Tapi emang SMK itu sendiri siswanya tuh dididik untuk dia siap di dunia pekerjaan. Makanya di SMK itu ada PKL namanya. Apa itu PKL Pak? PKL itu sendiri adalah pelaksanaan kerja lapangan. Jadi kita disuruh praktek ke dunia kerja langsung selama kalau nggak salah 3 bulan. Nanti kita dinilai selama kita mempelajari teorinya dan praktek di sekolah, kita praktekkan di PKL itu. Nanti akan mengeluarkan hasil nilai seberapa paham kita di jurusan kita. Berarti PKL itu per jurusan gitu beda-beda Iya, ya? beda-beda. Kalau misalkan Mbak ini ngambil TKJ, berarti Mbak ini akan ke arah pekerjaan yang menyangkut komputer. Kayak bongkar pasang komputer, seperti di pemerintahan, misalkan Mbak Yuni jadi sekretaris atau apa gitu, atau di sekolah jadi TU kayak gitu, seperti itu. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak yang lulusan SMK itu tidak bisa melanjutkan perkuliahan. Banyak yang lulusan SMK itu tetap dia melanjutkan perkuliahannya karena tidak ada yang membuat keputusan bahwa anak SMK itu tidak bisa melanjutkan perkuliahan. Bisa. Anak SMK bisa melanjutkan perkuliahan, mungkin dia mengambil pendalaman jurusan dia. Kalau misalkan anak TKR, anak mesin, mungkin ngambil teknik mesin. Kayak anak-anak TKJ mungkin ngambil komunikasi atau komunikasi jaringan yang berbau dengan komputer lah. Yang bidangnya dia ya, bidang itu. Kayak motor juga ngambil penjurusannya. Tapi kebanyakan memang mereka terjun ke dunia kerja, tapi tidak banyak juga yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Nah, terus MA, Madrasah Aliyah, sama. Itu sekolah formal, tapi lebih ke arah pembelajaran agama Islam. Jadi seperti pesantren, tapi dia berbasis SMA. Itu yang sederajat. dari Muhammadiyah itu enggak sih Pak? Nah, kalau itu Bapak kurang tahu sih. Kayaknya sih iya sih. Bapak kurang tahu juga tentang hal itu. Pokoknya berbasis Islam itu. Berbasis Islam. Jadi kayak misalkan dia emang ada SD, SMP, SMA, ada jenjangnya. Seperti itu. Jadi di MA sama MAK itu dia ada Al-Quran dan fikih, ada hadis, dan masih banyak lah yang tentang Islamnya gitu. Nah, kalau misalkan Mbak Yuni emang ingin melanjutkan, emang ingin memperdalam agama Islam, memperdalam ilmu, mungkin
mungkin Mbak ini bisa ke MA atau MAK seperti itu. Jadi kira-kira udah punya gambaran belum? Iya, sebenarnya sih udah punya gambaran Pak, tapi kayak masih bingung. Kalau misalnya kan sekarang tuh ada sistem namanya sistem zonasi itu loh Pak. Oh iya. Kan, jadi misalnya, oh Yuni pengennya masuk ke SMA sebenarnya, tapi kan yang paling deket di zonanya Yuni itu SMK gitu. Jadi saya kayak sempat kepikiran, bisa nggak ya masuk ke SMA gitu kan pakai sistemnya zonasi. Emangnya itu tes masuk SMA itu emangnya tesnya apa aja Pak? Apa cuma gara-gara nilai raport atau karena sistem zonasi kita berada di daerah itu gitu Pak? Sebenarnya sih gini, kalau untuk tes itu sebenarnya banyak tes. Ada rekomendasi, ada tes prestasi, ada tes mandiri, kita tes tertulis, ada yang tes nilai. Nah, dari tes rekomendasi itu biasanya memang dari SMP-nya, dari pihak SMP sudah menyiapkan beberapa orang yang akan direkomendasikan ke sekolah tersebut. Misalkan ada sekolah favorit nih, mereka mengasih atau memberikan 4 orang anak Kuota dari gitu, SMP diberi kuota ke SMP tersebut. Nah, pihak SMP lah yang akan mencari siapa yang menjadi kandidat rekomendasi dari SMP tersebut. Iya. Kayak istilahnya dapat undangan gitu, jadi khusus maksudnya. Biasanya emang anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang cerdas lah biasanya yang jadi rekomendasikan. Terus itu ada nama jalurnya prestasi. Nanti kalau Mbak Yuni emang ada prestasi di bidang akademik, non akademik, mungkin bisa mengikuti jalur tersebut. Terus ada nama jalurnya mandiri. Jalur mandiri ada jalur tes. Nanti Mbak Yuni akan daftar sendiri, ngisi belangko sendiri, nanti akan dites apakah akan mencukupi nilai minimal untuk masuk sekolah tersebut, mungkin dari jalur itu. Terus memang ada terakhir itu ada tes yang lumayan bagus, nama tes yang dari pemerintah beasiswa. Oh. Nah, yang terakhir itu tes beasiswa. Sebenarnya bukan tes. Anak yang mendapatkan beasiswa biasanya memang ada yang sudah berjalan, ada yang sudah masuk sekolah, ada yang sebelum dapat sekolah. Jadi istilahnya rekomendasi dari pemerintah. Berarti itu dapat bantuan biaya pendidikan gitu Pak? Biaya pendidikan, sarana-prasarana seperti itu. Jadi pemerintah menyediakannya. Tapi kan gini ya Pak, kan ada yang namanya sekolahan swasta sama sekolahan negeri. Nah, menurut Bapak itu apa bedanya Pak? Sebenarnya pembedaan dari swasta sama negeri ya Mas, sebenarnya dari titel, dari apa ya, dari status sebenarnya, dari statusnya. Mungkin di SMA negeri itu atau sederajat negeri, keuntungannya sarana dan prasarananya itu udah didukung dari pemerintah. Jadi tidak membebankan kepada siswa. Berarti lebih ringan biayanya. Lebih ringan biayanya. Terus kayak misalkan ada beberapa SMA atau SMK yang sudah menjadi langganan pemerintah untuk diberikan tempat bidik misi. Kayak seperti bidik misi untuk disekolahkan atau dimasukkan ke perguruan tinggi, dibiayai dari pemerintah, nanti ditarik lagi ke daerah untuk kerja. Iya. Kira ada beberapa seperti itu. Enaknya di negeri seperti itu. Ada. Kalau swasta Pak? Kalau swasta itu sebenarnya sama saja. Sistem pekerjaan, sistem pembelajarannya juga sebenarnya sama, tidak jauh. Ada perbedaan sedikit. Karena misalkan SMA yang negeri itu kan memang sistem pembelajarannya udah diatur dari pemerintah. Pakai kurikulum. Iya, pakai kurikulum atau enggak pakai SP yang sudah ditetapkan pemerintah. Tapi kalau swasta itu kan dia yayasan, penanggungan yayasan.
itu tergantung dari yayasannya. Apakah yayasan ingin mengikuti pemerintah, apa yayasan ingin mengikuti yang kemarin. Kayak sekarang kan kurikulum 13 K13 ya. Iya. Mungkin beberapa SMA swasta masih menerapkan KTSP 2006. Seperti itu sih. Dan juga untuk sarana dan prasarana kebanyakan SMA swasta itu membebankan kepada siswanya. Jadi SPP-nya agak mahal. Kita beli sarananya sendiri dari disediain dari sekolah. Tapi tidak menutup kemungkinan kualitas, saya rasa itu tergantung dari siswanya. Kalau memang siswa itu memang berniat emang sekolah, dia nggak akan kalah sama anak-anak negeri. Sebenarnya nggak ada perbedaan cuman ya di sarana dan prasarana. Berarti kualitasnya itu sama aja gitu ya, Pak? Ya kurang lebih dikit lah, pasti negeri pasti masih lebih agak dipandang. Saya rasa banyak banget nih dapat ilmunya dari Bapak nih. Ya saran Bapak sebenarnya sebelum Yuni ingin masuk lanjut ke SMA menengah atas, sekolah menengah atas itu Mbak Yuni ini harus pertama mempersiapkan secara dini. Jadi Mbak Yuni udah mempertimbangkan minat bakat Mbak Yuni ke arah mana. Saran orang tua juga harus kita masukkan juga untuk saran kita, untuk sebagai pertimbangan. Terus Mbak Yuni itu harus tahu bakat Mbak Yuni itu ke arah mana. Misalkan Mbak Yuni lebih pintar mengaplikasikan komputer, berarti Mbak Yuni lebih baik ke SMK ambil PKJ. Jadi sesuai dengan minat, biasanya individu atau siswa atau peserta didik ini kalau dia belajar sesuai dengan keinginan dan kesukaannya, minat siswa tersebut, biasanya nilainya akan bagus. Jadi akan maksimal gitu, tanpa ada desakan. Tanpa ada paksaan. Desakan ada paksaan dari orang tua, dari teman, dan dari sebagainya. Terus yang ketiga itu Mbak Yuni jangan terpengaruh dari orang lain. Kita boleh mendengarkan nasihat orang tua, tapi kita jangan sampai merelakan apa yang menjadi kesukaan kita, apa yang jadi minat kita untuk mengikuti orang tua. Nanti takutnya itu akan membuat suatu dorongan atau suatu desakan yang membuat Mbak Yuni nggak fokus sekolah, malas. Jadi karena ada desakan tersebut gitu, nggak suka dengan bukan nggak suka dengan sekolah, tapi nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Itu bisa impactnya sangat besar, bisa berhenti sekolah, bisa melakukan kenakalan remaja, bolos dan lain-lain lah. Banyak sih Pak, soalnya saya ada dengar juga gitu, teman-teman saya tuh banyak yang ikut-ikutan sama temennya, akhirnya itu dia putus sekolah. Ya seperti itu kayak contohnya. Seperti itu contohnya, itu yang membuat sebenarnya rugi gitu. Untuk apa kita ngikut orang sedangkan kita sebenarnya nggak mau. Kita ada basicnya sendiri. Iya, kita harus paham basic sendiri. Kalau misalkan kita udah paham, kita bisa jelasin kepada orang tua, kenapa enggak gitu. Soalnya ini efeknya untuk masa depan. Nah, seperti itu. Jadi menurut Bapak, Mbak Yuni mempertimbangkan lagi bakat Mbak Yuni di mana. Niat dan bakatnya itu harus selaras, terus diiringi dengan doa. Coba Mbak Yuni untuk sholat tengah malam, tahajud, minta petunjuk sama Allah, sama Tuhan. Mungkin akan ada jalan. Mungkin misalkan Mbak Yuni maunya, kata Mbak Yuni tadi ada zonasi. Mbak Yuni mau SMA negeri, tapi orang tua atau zona juga rumah Mbak Yuni dekat sama SMK. Itu bisa Mbak Yuni jelaskan dengan kedua orang tua Mbak Yuni dengan yang yakin, dengan data yang yakin. Misalkan Mbak Yuni punya bakat di sini, ternyata saya lebih condong ke IPS. Saya sosialnya tinggi. Ternyata saya mempunyai nilai IPA, nilai sains saya besar. Mungkin Mbak boleh masuk ke IPS.
pas Mbak Yuni menyadari, oh skill saya ternyata di menggambar. Ternyata Mbak Yuni bisa masuk ke desain grafis. Seperti. Nah, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan gitu. Saran Bapak sih emang Mbak Yuni harus yakin, harus menetapkan, tidak boleh ragu. Karena kalau misalkan Mbak Yuni ragu, nanti akan kacau ya. Jadi Yuni juga mau minta saran sama orang tua ya. Ya harus itu, karena doa orang tua akan selalu menjaga, akan selalu melindungi atau menemani kita di perjalanan hidup kita itu. Makasih ya Pak atas sarannya, nanti bakalan ini pertimbangin lagi lah. Ya, Bapak juga makasih udah disamperin nih kesini ke rumah. Iya, nggak Bawa apa-apa. Bapak sampai kaget nih siapa nih. Mungkin sesi konseling kita, sesi bimbingan kita, sesi bincang-bincang kita mungkin Bapak akhiri sampai sini. Iya Pak. Mungkin minggu depan atau 2 minggu kemudian kalau misalkan Mbak Yuni emang belum mendapatkan saran atau menetapkan pilihan, mungkin kita evaluasi lagi. Oh iya baik. Setelah 2 minggu atau seminggu lagi, ini kita pantau. Tetap Bapak pantau juga gitu. Iya Pak. Emang misalnya masih bingung, silakan datang lagi. Makasih ya Pak Iya, atas sarannya. mari, mari. Yuni mau pamit dulu, Oh, mau pamit udah mau pulang? Iya, ditungguin sama ibu di rumah. Iya. Ya, makasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan hati-hati di jalan. Iya Pak.